Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tenang, aku akan membiarkanmu segera melupakan rasa sakit. Kamu akan berterima kasih padaku, kata Yi Chen tersenyum dingin. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Gelombang seruan terdengar di sekitarnya ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiaoyan tidak bergerak sebelum matanya menjadi dingin dan tendangannya mengandung kekuatan besar. Dengan keras diayunkan ke belakangnya, tepat ketika Yi Chen muncul dan menghindari tendangannya. Tangan Yi Chen berubah menjadi cakar dan mencengkram kaki Xiaoyan. Biarkan aku mencoba apakah dagingmu berbeda dari orang biasa. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin saat merasakan darahnya mendidih. Api 3000 hijau giok segera melonjak di tubuhnya. Kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen yang mencengkram kaki Xiaoyan, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru menarik tangannya dan dengan cepat mundur. Yi Chen menurunkan kepalanya dan melihat telapak tangannya telah hangus menjadi hitam. Jika bukan karena pertahanan doucinya, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Itu adalah api surgawi. Gumam Yi Chen menjadi tertarik. Dia mendengus dingin saat mengarahkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah, teriak Yi Chen. Cahaya merah yang pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Segera douci merah menyebar dengan sangat cepat dan sekejap melilit Xiaoyan. Xiaoyan merasakan darah di dalam tubuhnya terasa mendidih seolah akan meledak saat dililit cahaya merah. Orang ini penuh dengan taktik jahat. Sepertinya dia memang memiliki kemampuan seperti itu, pikir Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergetar dan api kehitaman dengan cepat melonjak keluar dan menyelubunginya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat api kehitaman bersentuhan dengan api 3000 hijau giok. Rasa dingin melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiaoyan tidak bergerak. Serangannya itu bahkan dapat membuat bintang 5 dojong akan mengeluarkan darah mereka dengan paksa jika mereka ceroboh. Namun serangannya itu tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiaoyan sedikit pun. Pantas saja dia mampu menjadi juara. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya terlalu lama. Jika tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Aku harus segera menghabisinya, pikir Yi Chen dengan kekejaman melintas di matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan yang cepat dari segel di tangannya, douci merah segera menyembur keluar dari sekujur tubuhnya dan menyelubunginya, menyebabkan penampilannya semakin menakutkan. Xiaoyan, hati-hati! Itu adalah jurus penguapan darah yang dapat memperkuat dirinya, teriak Cao Ying yang menjadi khawatir dan buru-buru berteriak. Xiaoyan, semua sudah berakhir, kata Yi Chen dengan dingin. Sementara douci merah di tubuhnya dengan cepat melonjak. Kakinya menginjak tanah dan ruang di depannya menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah. Yi Chen dengan cepat muncul di depan Xiaoyan dengan cakarnya yang akan merobek dada Xiaoyan. Melihat serangan itu, douci yang kuat dari dojong bintang 9 segera meletus dari tubuh Xiaoyan, hingga menyebar ke segala arah di tengah banyak suara retakan. Douci kuat yang meletus dari tubuh Xiaoyan juga menyebabkan Yi Chen yang berada di dekatnya nampak terkejut. Sebelum dia pulih dari rasa terkejutnya, tinju Xiaoyan yang diselimuti api hitam dengan keras menghantam cakarnya, hingga membuat tubuh Yi Chen bergetar. Yi Chen mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya di depan banyak tatapan tertegun. Ketua Chen Tian, sepertinya ada yang tidak beres. Douci bocah itu menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat itu, kata seorang panatua di belakang Chen Tian. Tidak ada masalah, seberapapun kuat bocah itu. Dia hanyalah bintang dojong 9 yang telah banyak mati di tangan Yi Chen, kata Chen Tian mengerutkan keningnya. Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Douci merah melonjak menyebabkan rasa sakit yang membakar di tangannya perlahan melemah. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiaoyan di depannya. Namun hatinya sedikit terguncang. Dari apa yang dia tahu, kekuatan Xiaoyan seharusnya hanya bintang 4 dojong. Tapi mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak pada saat ini? Niat membunuh melonjak di hatinya saat dia menatap Xiaoyan. Douci merah melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi tombak panjang di tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, Yi Chen muncul di samping Xiaoyan dan menusukkan tombaknya ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin dan tubuhnya dengan cepat bergeser setiap menghindari tusukan tombak. Mengikuti serangan tombak yang bertubi-tubi, petir muncul di bawah kakinya.
Banyak bayangan yang muncul ketika Xiaoyan menghindari setiap serangan tombak. Tombak yang dengan keras meluncur ke depan tiba-tiba berhenti ketika dua jari Xiaoyan dengan kuat menjepit tombak, menyebabkan hati Yi Chen nampak terkejut. Dia bisa merasakan betapa merepotkan berurusan dengan Xiaoyan. Orang lain bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas apalagi menjepit ujung tombaknya. Sementara pikiran itu melintas, tubuhnya melesat dan muncul di depan Xiaoyan dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Xiaoyan. Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan di hadapan serangan liar itu. Api 3000 hijau giok melonjak akhirnya berubah menjadi naga api yang dengan keras menghantam telapak tangan Yi Chen. Wajah Yi Chen nampak suram saat serangan telapak tangannya diblokir. Sementara Xiaoyan dengan tenang mundur beberapa langkah. Ketidaksabaran meningkat di hati Yi Chen setelah serangannya yang kuat berulang kali gagal melukai Xiaoyan, menyebabkan niat membunuh melonjak di hatinya. Jurus tangan iblis diluncurkan Yi Chen dan doci merah yang pekat segera melonjak di kedua tangannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia meluncur ke arah Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan tidak mundur saat melihat Yi Chen yang dengan kejam meluncur ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya ketika segel di tangannya bergerak dan mulai berubah dengan cepat. Segel pemecah gunung, segel pembalik laut, dan segel pembalik tanah diluncurkan Xiaoyan secara bersamaan. Cahaya kristal keunguan melonjak di telapak tangannya dan perlahan bergabung dengan dua segel pertama. Dengan penggabungan dari 3 segel, ruang di depan Xiaoyan mulai bergetar dengan hebat. 3 segel baru saja bergabung ketika Yi Chen muncul dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat itu. Tinju kristal yang terbentuk dari 3 segel segera memotong ruang dan dengan keras menghantam telapak tangan Yi Chen. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema hingga menghancurkan panggung batu. Sementara debu menyebar di tempat itu. Sebuah suara tinju yang menghantam tubuh tiba-tiba terdengar. Dan satu sosok terhempas keluar dari panggung batu dan dengan keras mendarat di tanah. Tubuhnya bergesekan di tanah beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Mata semua orang mengikuti sosok yang terhempas itu dan seketika terkejut saat melihat Yi Chen dengan kondisi yang menyedihkan di tanah. Sementara itu Xiaoyan perlahan muncul di tengah debu yang menyebar tanpa terluka sedikit pun. Xiaoyan hanya menyeringai saat dia melihat Yi Chen yang pucat memuntahkan darah. Jarinya mengusap cincin penyimpanan berwarna merah di tangannya. Cincin itu dia rampas dari Yi Chen ketika mereka bertarung. "Kembalikan cincinku!" teriak Yi Chen dengan marah seraya mengusap jejak darah di sudut mulutnya. "Perlakukan saja ini sebagai hadiah. Kamu sudah kalah. Bawa orang-orangmu pergi," kata Xiaoyan menyeringai. Yi Chen hanya bisa melihat Xiaoyan dengan kejam saat mendengar itu. Kekejaman melonjak di wajah Chen Tian saat dia melihat Yi Chen dikalahkan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah di masa depan, pikir Chen Tian dengan niat membunuh yang melintas di hatinya. Dia tiba-tiba melangkah maju dan muncul di depan Xiaoyan. "Bocah kurang ajar, kamu berani merebut barang orang lain. Apa gurumu tidak mengajarkan itu?" teriak Chen Tian dengan dingin. Telapak tangannya dengan cepat menembus ruang kosong dan akan menghantam kepala Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Dia menjentikan jarinya dan boneka langit tiba-tiba muncul di depannya. Telapak tangan Chen Tian dengan keras menghantam tubuh boneka langit di tengah suara keras benturan logam. Perasaan mati rasa dari telapak tangannya menyebabkan wajah Chen Tian segera berubah. Dia mengangkat matanya dan melihat boneka langit di depannya. Di saat yang sama, boneka langit melayangkan tinju ke arahnya. Wajah Chen Tian segera berubah saat melihat itu. Douci yang kuat melonjak di telapak tangannya yang dengan keras menghantam tinju boneka langit, menyebabkan riak energi yang menyebar ke sekitarnya. Chen Tian nampak mundur beberapa langkah. Itu adalah boneka Dojun. Bagaimana bocah ini bisa memiliki boneka sekuat itu? Pikir Chen Tian terkejut saat merasakan gelombang mati rasa yang mengalir di tangannya. Kelompok Sekte Xuan yang mendalam segera mengeluarkan senjata ketika melihat Chen Tian dipaksa mundur. Mereka bersiap akan maju dan membunuh Xiaoyan jika Chen Tian memberi perintah. Di saat yang sama, Xiaoyi dan Tianhuo muncul di samping Xiaoyan. Dengan douci yang perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok Chen Tian segera mundur 2 langkah dengan ekspresi terkejut. Wajah Chen Tian sedikit berubah saat melihat Xiaoyi dan Tianhuo yang muncul. Dia bisa merasakan kekuatan 2 Dojun, terutama Xiaoyi yang memberinya perasaan berbahaya ketika dia menatapnya. Selain itu, yang benar-benar menyebabkan hatinya tenggelam adalah boneka langit yang berdiri di depan Xiaoyan. Hanya boneka itu saja sudah memberinya waktu yang sulit. Bocah ini benar-benar misterius. Ada banyak ahli di sampingnya. Bahkan tanpa perlindungan dari Menerapil, aku tidak akan dapat melakukan apapun pada bocah ini. Jika pertempuran dengan 3 Dojun benar-benar terjadi, kemungkinan kami hanya akan terbunuh.
Pikir Chen Tian tenggelam. Ekspresi Yi Chen juga berubah karena perubahan situasi ini. Meskipun hanya ada sedikit kaum muda yang bisa bersaing dengannya, dia masih harus menahan kesombongannya di hadapan 3 dojun. Ketua Chen, kamu sudah cukup membuat keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, 3 ketua menerapil tidak akan diam, kata Qiuling dengan dingin. Ekspresi Chen Tian sedikit berubah saat mendengar itu. Sementara itu, mata Yi Chen menjadi dingin saat dia berbicara. Apakah Panatua Qiuling akan membiarkan orang itu merampas cincin milikku? Ini disebut rampasan dalam pertarungan, kata Xiaoyan tersenyum mengejek menyebabkan mata Yi Chen menjadi panas. Bocah, lebih baik kamu tidak berbicara dengan tajam di depanku, kata Chen Tian tersenyum dingin. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba bergema di menarapil. Ketua Chen, saatnya masalah ini berakhir di sini. Jika kamu melanjutkan, jangan menyalahkan menerapil karena tidak memberimu wajah. Selain itu, Yi Chen, jika kamu ingin menjadi musuh menerapil, kamu dapat segera kembali. Saya ingin lihat bagaimana Tianji akan membalas, kata Xuan Yi yang tiba-tiba muncul dari ruang terdistorsi. Matanya dengan tajam menatap kelompok Yi Chen dan berbicara dengan dingin. Wajah Chen Tian dan Yi Chen berubah drastis. Status dan reputasi Xuan Yi jauh melampaui mereka. Bahkan jika ketua Sekte Langit yang mendalam Tianji yang datang, kemungkinan dia masih harus bersikap sopan pada Xuan Yi. Karena ketua Xuan Yi mengatakan seperti itu, masalah hari ini akan berakhir di sini. Namun jika saya menemukan kebenaran, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata Chen Tian dengan dingin sebelum melambaikan tangannya dan pergi dari tempat itu. Yi Chen hanya bisa menatap kejam pada Xiaoyan sebelum pergi mengikuti Chen Tian di belakangnya. Dasar sekelompok orang yang hanya tahu cara menggertak orang lain saja, gumam Xiaoyan seraya memainkan cincin merah di tangannya. Mengapa kamu muncul dan tidak membiarkan Qiuling membantumu menyelesaikannya? Kata Xuan Yi berbalik dan menegur Xiaoyan. Dia telah mengeluarkan tantangan, bisakah saya mundur? Kata Xiaoyan tersenyum. Aku malas berdebat denganmu. Watakmu sama saja dengan Yao Chen. Masuklah, kami telah memperoleh informasi tentang Yao Chen, kata Xuan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berbalik dan berjalan ke menarapil. Di satu ruangan nampak Xiaoyan dan lainnya telah berkumpul. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah hal yang mudah. Kamu hanya akan masuk ke perangkap harimau, kata Kongji menggelengkan kepalanya. Di mana guru di penjara? Tanya Xiaoyan. Kongji mengeluarkan gulungan peta dan meletakkannya di atas meja. Jarinya menuju ke bagian barat dataran tengah seraya berbicara. Di pegunungan jiwa kematian. Pegunungan ini bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Tempat itu dipenuhi kabut dingin yang tebal. Jika seseorang menerobos masuk sembarangan, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak binatang magis yang haus darah. Mungkin karena itu pegunungan ini telah menarik perhatian sekte jiwa. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Namun terlepas dari seberapa bahaya tempat itu, dia tidak akan ragu-ragu untuk menyelamatkan Yao Lao. Ada berapa dojun di tempat itu? Tanya Xiaoyi. Dari informasi yang kami dapat, setidaknya ada 5 dojun, kata Kongji dengan wajah serius. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar itu. Wajah Xiaoyi dan Tianhuo juga nampak suram. Saat ini di kelompok Xiaoyan hanya ada 3 dojun termasuk boneka langit. Selain itu, dia juga mampu menahan seorang dojun. Namun jika dia menghadapi 2 dojun, pertempuran akan sulit dimenangkan. Sekarang aku hanya bisa menunggu Feng Zunze datang dan melihat barisan kekuatan yang ada, pikir Xiaoyan. Apakah hanya ada 5 dojun di tempat itu? Tanya Xiaoyi. Sepertinya ada beberapa pelindung di sana. Kekuatan mereka juga cukup besar, kata Kongji. Para pelindung itu tidak begitu merepotkan. Namun kalian semua harus berhati-hati saat bertemu dengan pelindung peringkat langit yang disebut Tianjun. Tianjun adalah ahli terkuat di antara peringkat Panatua terhormat. Bahkan Mugu tidak sebanding dengannya, kata Xuan Yi dengan suara yang dalam. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Kekuatan Mugu berada di bintang 3 dojun. Bukankah itu berarti para Tianjun setidaknya adalah dojun bintang 5? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianjun memiliki posisi yang sangat tinggi dalam sekte jiwa. Mereka biasanya tidak mudah menampakkan diri, kata Kongji. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Ini adalah peta pegunungan jiwa kematian. Tempat itu tidak jauh dari wilayah Pil, kata Kongji seraya menyerahkan peta pada Xiaoyan. Kapan kalian semua bersiap untuk bertindak? Tanya Kongji. Rencana harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu kami masih harus menunggu sampai Feng Zunze datang, kata Xiaoyan. Orang tua itu juga datang, kata Kongji tersenyum.
Orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Dengan adanya dia, kami akan merasa lebih yakin. Dengan kecepatannya, seharusnya dia bisa sampai di Menerapil dalam waktu setengah bulan, kata Kong Ji mengusap janggutnya dan tersenyum. Xiaoyan sedikit tersenyum. Waktu setengah bulan. Itu adalah waktu yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pil jamur hijau untuk Tianhuo. Dalam setengah bulan, Xiaoyan akhirnya berhasil memperbaiki pil jamur hijau dan menyerahkannya pada Tianhuo. Dan Feng Zunzi akhirnya tiba. Di satu ruangan besar nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Feng Zunzi, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu masih saja memiliki cara yang bebas dan mudah, kata Kong Ji tersenyum. Bagaimana saya bisa senyaman kamu, ketua yang hebat? Paviliun Bintang Jatuh hanyalah sebuah paviliun kecil jika dibandingkan dengan Menerapil, kata Feng Zunzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kong Ji tersenyum. Matanya melihat seorang pria tua dengan wajah keras yang sedang duduk di samping Feng Zunzi dengan aura pedang yang tajam. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Kata Kong Ji bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama melupakan nama sampai saya membuat nama sendiri. Nama saya Tijan. Kata Tijan menangkupkan tangannya seraya menunjukkan senyuman yang agak jelek. Tijan, mungkinkah kamu adalah Tijan Junju yang telah membasmi gerbang pedang Yok 5 tahun lalu? Kata Kong Ji dengan kejutan melintas di wajahnya. Wajah orang tua bernama Tijan bergerak sedikit sebelum mengangguk. Karakter orang tua ini memang seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang Yok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat, kata Feng Zunzi tersenyum. Di mana Xiaoyan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang kalau dia tidak akan menunjukkan dirinya, kata Feng Zunzi. Apa yang Feng tua katakan? Bagaimana kaum muda bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Kata Xiaoyan yang suaranya tiba-tiba terdengar di luar ruangan sebelum perlahan masuk bersama Xiaoyi dan Tianhuo. Bintang 9 Dojong. Gumam Feng Zunzi terkejut saat mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos kelas Dojong saat dia pergi. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa melambung ke bintang 9 Dojong dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Tijan Junju yang keras sedikit bergerak. Kejutan juga melintas di matanya saat dia melihat Xiaoyan. Aku hanya beruntung, kata Xiaoyan tersenyum saat dia berjalan ke ruangan besar. Jian di belakangnya nampak malas mengikuti. Dia menjadi tidak puas karena Xiaoyan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunzi tersenyum. Matanya bergeser pada Xiaoyi dan Tianhuo dan tiba-tiba mengeras. Kedua orang ini telah mencapai bintang 3 Dojun. Tijan Junju di sampingnya juga mengerutkan keningnya dan menatap tajam pada keduanya. Dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Mereka adalah temanku dan akan ikut bersama kita. Ini Xiaoyi dan Tianhuo Zunzi, kata Xiaoyan tersenyum. Feng Zunzi yang biasanya tenang bahkan tanpa sadar sedikit bergetar saat mendengar perkenalan dari Xiaoyan. Bukan saja kekuatan Xiaoyan mencapai bintang 9 Dojong, tetapi dia juga memiliki dua pendamping dengan kekuatan bintang 3 Dojun. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian Yao Chen. Tidak bisa menilainya hanya menggunakan akal sehat. Pikir Feng Zunzi tersenyum getir di dalam hatinya. Ini adalah Tijan Junju. Dia satu-satunya yang ingin membantu. Beberapa teman yang lain mundur setelah mendengar nama sekte jiwa. Beliau ini datang sendirian. Saat itu dia juga berhutang budi pada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam, kata Feng Zunzi menghela napas. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu. Saya akan mewakili guru berterima kasih pada Tijan Junju, kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya ke arah Tijan Junju. Selama orang tua itu bisa bebas dan membiarkanku membalas budi, tidak masalah menerobos masuk sekte jiwa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia, kata Tijan Junju dengan suara agak serak. Xiaoyan terdiam saat mendengar suara Tijan Junju. Karakter keras seperti itu adalah yang paling menakutkan. Beruntung dia berdiri di samping mereka. Kong Ji sudah memberitahu kami kalau Yao Chen sudah dipindahkan. Namun aku tidak menyangka sekte jiwa akan memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana begitu rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan, kata Feng Zunzi seraya mengusap janggutnya. Kita tidak punya cukup waktu. Kita tidak tahu apakah sekte jiwa sudah menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi lagi, semua usaha kita akan sia-sia, kata Xiaoyan. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah ini. Jika terlambat, akan banyak hal dapat berubah. Kapan kamu berencana untuk pergi? Kata Feng Zunzi. Kita akan berangkat besok.
kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Feng Zunzi mengangguk. Xiaoyan tersenyum, kilatan tajam melonjak di matanya saat pikiran melintas di benaknya. Guru, tunggu aku. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.